Saya Nur Hasan Najib dari kelompok 7. Pada video kali ini saya akan membahas metode pengamanan password manajemen. Baik, kita langsung ke pengertian password. Jadi password itu sebenarnya adalah string atau karakter yang digunakan oleh user, baik itu di sosial medianya, di emailnya, atau di dalam suatu jaringan maupun di sistem operasi. Nah, untuk memverifikasi identitas dirinya kepada sistem keamanan yang dimiliki jaringan tersebut. Nah, setelah kita register, biasanya sistem itu akan membandingkan kode-kode yang telah kita register tadi ke dalam sistemnya. Kalau cocok, maka akan masuk ke dalam aplikasi atau sistem tersebut. Kemudian ada beberapa metode untuk mengamankan password kita sebenarnya, atau beberapa teknik manajemen seperti tidak menggunakan default password. Kayak misalkan kita mau login di Mikrotik, itu biasanya menggunakan default password, usernya admin, passwordnya itu tidak menggunakan password misalkan. Atau di router, itu biasanya menggunakan usernya itu defaultnya admin, password admin, seperti itu. Kemudian kita tidak memakai password hint. Password hint itu misal kita mau login tetapi passwordnya salah. Nah, password hint itu akan muncul memberikan kisi-kisi, misalkan nama ibu atau nama ayah siapa gitu. Biasa di login Windows password hint itu. Tapi kalau kita membangun suatu sistem, disarankan untuk tidak memakai password hint. Kemudian kita tidak boleh menuliskan password di sembarangan, misalkan di textbook atau di catatan harian. Nah, ini kan masuk ke ranah physical attack. Misal kita tidak tahu textbook kita hilang atau catatan kita hilang, diambil orang misalkan. Nah, di situ ada banyak password atau sosial media. Nah, itu sangat rawan ya. Jadi sebisa mungkin dihafalkan passwordnya. Kemudian menggunakan password yang kuat. Yang dimaksud di sini ada password meter ya. Nah, misalkan kita kasih password 12345678890, maka sangat lemah atau kekuatannya hanya 7% saja. Nah, di sini ada beberapa indikator kuat atau tidaknya password itu, misalkan dari number karakternya. Misalkan kalau karakternya panjang, maka lebih kuat juga password yang kita bikin. Misalkan uppercase, huruf besarnya, lowercase, huruf kecilnya ada. Kemudian ada nomornya, ada simbolnya, di tengah-tengahnya ada huruf dan simbol atau angka. Jadi seperti itu. Karena biasanya attacker itu menyerang menggunakan word list. Word list itu seperti sebuah kata-kata ya dalam bentuk TXT. Biasanya berisi password yang sering digunakan oleh user tersebut. Misal ini 123 atau tanggal lahir, seperti itu. Nah, bagaimana sih password yang kuat itu? Nah, misalkan ada huruf besar, kemudian ada nomornya, kemudian ada simbolnya, kemudian apalagi ya, seperti inilah. Kalau seperti ini adalah kombinasi dari uppercase, lowercase, number, simbol, kemudian lowercase.
Jadi password seperti ini, macam seperti ini, jika kita kombinasikan dengan berbagai macam adisional yang ada di sini, maka bisa disimpulkan bahwa password kita itu sulit untuk dibobol karena mungkin di word list itu tidak terdaftar seperti ini. Ya. Kemudian sering mengubah password ini bersifat opsional. Misalkan kalau kita pelupa, ini tidak usah di apa namanya, terlalu sering dirubah karena bisa berakibat fatal juga kalau kita melupakan passwordnya tadi. Jadi sifatnya opsional. Kemudian dalam suatu misal kita ada Facebook, kemudian ada Instagram. Di Facebook itu passwordnya beda dengan Instagram. Jadi pada saat akun kita itu password kita itu tersebar, maka hanya akun itu saja yang dibobol. Akun lain kan tidak memakai password yang sama. Jadi saya demonstrasikan password manajemen dengan cara mengenkripsi sebuah password yang masuk ke dalam database. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah form register yang akan nantinya dimasukkan ke dalam database. Jadi seperti ini form registernya, kemudian ini database-nya. Oke, biasanya dalam keadaan normal, misal user memasukkan data-data seperti ini. Oke, maka akan langsung masuk ke database seperti ini. Jadi yang kita lihat di sini bahwa password di sini itu tidak sama sekali aman karena tidak dienkripsi. Nah, yang kita akan lakukan di sini, kita akan mengenkripsi sebuah password yang nantinya juga akan meningkatkan keamanan dari database kita itu sendiri. Misal ada banyak cara-cara enkripsi. Misal di sini ada MD2, MD4, MD5 dan lain-lain sebagainya. Ini bisa kita gunakan dalam bahasa pemrograman PHP untuk mengpost masuk ke dalam database ini. Jadi passwordnya itu tidak kelihatan secara mentah, tetapi akan dienkripsi masuk. Misal seperti ini, kita coba gunakan MD5. Oke, MD5 seperti ini. Oke, kita post masuk ke password. Ya. Oke, kita coba register kembali. Tes email, alamat Makassar, password. Oke. Nah, kita lihat di database. Maka yang bisa kita lihat di sini passwordnya sudah terenkripsi. Nah, seperti itu. Sebenarnya metode ini tidak sama sekali juga memberikan keamanan yang menjamin keamanan sebuah sistem database, tidak. Tetapi kita mengupayakan untuk bagaimana sebuah sistem database itu agak keamanannya itu bisa ditingkatkan dengan cara menghash atau mengenkripsi password yang dimasukkan. Ini bisa setidaknya menghambat attacker untuk kembali mendekrip kembali data-data yang ada di dalam sini. Tidak langsung melihat password seperti ini. Jadi seperti itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.